proses pembelajaran. Yang pertama, apa yang menyebabkan motivasi belajar siswa rendah? Ya, siswa tidak bersemangat dan merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran. Bagaimana solusinya, Bu? Solusinya ya dengan memperbanyak media pembelajaran, alat-alat peraga yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, apa yang menyebabkan minat belajar siswa rendah, Bu? Siswa tidak aktif untuk mengikuti pembelajaran dan sebagian besar siswa diam saat guru melakukan kegiatan tanya jawab tentang materi yang sedang dipelajari. Bagaimana solusi terhadap masalah tersebut, Bu? Solusinya ya harus merubah metode atau model-model pembelajaran atau dikolaborasikan, jadi menimbulkan minat anak itu. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa rendah? Ya, siswa belum memahami langkah-langkah dalam mengerjakan soal matematika dalam materi bangun ruang. Bagaimana solusi atas masalah tersebut? Solusinya ya selalu mengulang-ulang lagi, berlatih mengulang dan memberi contoh-contoh agar anak itu tertanam dalam dirinya dan memahami bangun ruang tadi. Apa yang menyebabkan kemampuan pemahaman konsep IPA rendah? Ya, karena siswa kurang bisa memahami dalam materi pelajaran IPA tersebut. Bagaimana solusi atas permasalahan itu, Bu? Solusinya kalau IPA ini kan IPA dia berhubungan dengan lingkungan sekitar. Beri anak itu pemahaman di lingkungan sekitar itu. Dengan memberi contohnya di lingkungan dia harus mengenal hewan yang berkaki 4 atau yang berkaki 2, diberi contoh secara langsung di lingkungan sekitar. Jadi mereka memahami tentang IPA tadi. Ya. Apa yang menyebabkan literasi membaca siswa rendah, Bu? Selain lingkungan yang kurang mendukung, baik dari keluarga atau memang minat anak itu yang kurang, bisa saja dari medianya yang kurang, minat itu kurang, jadi siswa kurang tertarik dalam membaca. Bagaimana solusi yang diberikan, Bu? Solusinya ya memberi kembali latihan dengan memunculkan minat anak, seumpamanya dengan memberi atau menceritakan dulu cerita tentang dongeng-dongeng. Jadi kan anak itu berminat. Jangan kita bercerita terus, tapi kita pancing mereka supaya ada minatnya. Oh, cerita si maling kundang itu seperti ini, atau cerita kancil. Jadi anak itu punya minat, aku mau bacalah biar belajar baca sendiri, nggak mungkin mendengarkan dari guru-guru. Atau untuk yang pertama kali ya kita kenalkan buku itu dengan bergambar. Di situ ada gambarnya, di bawahnya ada bacaannya. Jadi dia tertarik dengan gambar itu, lalu punya minat dia untuk belajar membaca. Oh, ini gitu. Apa yang menyebabkan konsentrasi belajar siswa rendah, Bu? Konsentrasi belajar siswa rendah. Biasanya siswa itu lebih tertarik mengobrol dengan temannya, atau dia melamun saat guru menjelaskan, kemungkinan bisa ada yang dipikirkan. Bagaimana solusinya, Bu, supaya meningkatkan konsentrasi belajar siswa? Meningkat konsentrasi belajar siswa. Yang pertama, ya kembali dia cara-cara atau metode pemberian materi itu lebih kreatif. Jadi anak tadi tidak sampai ngantuk. Jangan hanya itu saja, kita buat yang lebih kreatif. Atau kalau anak sudah jenuh, apalagi jam sudah mau pulang, ya kita buatlah kreatif
kreativitas kita seperti dengan yel-yel berhubungan dengan materi. Jadi anak lebih bersemangat. Pertanyaan selanjutnya Bu, apa yang menyebabkan siswa tidak lancar membaca? Karena tidak mengulang di rumah lagi. Dia lebih malas berlatih, lebih senang lagi bermain di rumah. Bagaimana solusi yang diberikan atas permasalahan tersebut Bu? Permasalahan tersebut untuk solusinya yaitu ya kita harus sering-sering mengingatkannya untuk berlatih. Kalau tidak juga, solusi terakhir ya dipanggil anaknya, kita latih secara privat, jam istirahat sebentar nanti atau jam pulang sekolah sebentar aja, tetapi harus rutin. Apa yang menyebabkan relasi atau hubungan guru dan siswa kurang baik? Karena siswa lebih memilih diam ketika ada pelajaran yang belum dipahami. Siswa kurang percaya diri ketika menjawab pertanyaan guru pada proses pembelajaran. Bagaimana solusinya Bu? Kembali merubah metode atau metode dengan metode tanya jawab. Harus sering, selalu dengan metode tanya jawab terus menerus sehingga membangkitkan kepercayaan anak. Oh, aku sudah bisa. Apa yang menyebabkan relasi atau hubungan guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran siswa rendah Bu? Orang tua jarang memantau pelajaran atau tugas yang diberikan guru di rumah lagi. Sudah gitu orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan perkembangan belajar. Itu disebabkan karena situasi dan kondisi ekonomi keluarga. Bagaimana solusi atas permasalahan ini Bu? Solusinya kita harus berkomunikasi dengan orang tua dengan cara mengundang dan berkoordinasi langsung pada orang tua murid. Mengapa guru belum menggunakan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi? Guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional dalam pembelajaran. Kurangnya pemahaman guru dalam menerangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Guru belum memanfaatkan media pembelajaran dengan tepat. Bagaimana solusi atas permasalahan tersebut Ibu? Solusinya ya gurunya harus berinovatif sendiri dengan mengikuti KKG secara rutin, lalu mengikuti seminar-seminar atau sering bertanya dengan teman yang satu profesi. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, mengapa guru belum menggunakan pembelajaran berbasis HOTS? Pembelajaran masih berbasis LOTS. Siswa masih kebingungan saat guru memberikan soal berbasis HOTS. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal HOTS masih rendah. Bagaimana solusi yang diberikan atas permasalahan ini Bu? Solusinya guru itu harus memberi pembelajaran LOTS dan HOTS itu secara bertahap. Dia diberi bobot. Penilaian. Nah, di dalam soal-soal itu harus diberi bobot. Jadi ada LOTS, ada HOTS. Jadi jangan tiba-tiba anak belum memahami LOTS tadi udah kucuk-kucuk dikasih HOT, ya jom anak tadi. Jadi secara bertahap dari LOTS baru HOT, diberi bobot di setiap soalnya tadi. Mengapa guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi atau inovasi pembelajaran di sekolah?
Guru belum menggunakan teknologi informasi saat kegiatan pembelajaran seperti PPT, video pembelajaran dan lain-lain. Belum tersedianya fasilitas teknologi informasi yang memadai di sekolah seperti laptop, infokus, dan media pembelajaran lainnya. Bagaimana Bu solusi atas permasalahan tersebut? Solusinya sehubungan letak sekolah kita jauh dari ibu kota kecamatan dan termasuk sekolah 3T dengan jumlah siswa yang minim, sedangkan guru honorer itu lebih banyak daripada ASN-nya atau PNS-nya. Jadi pembiayaan atau biaya operasional sekolah otomatis sedikit, jadi hanya cukup untuk pembiayaan honorer dan evaluasi siswa. Jadi untuk pembelian laptop atau M-Focus itu masih kurang mampu. Jadi hanya segitu saja ya. Kalaulah guru yang punya minat nanti melebihi itu ya bolehlah untuk menyediakan alat IT itu dengan sendirinya. Pertanyaan selanjutnya Bu. Terakhir. Iya. Mengapa siswa belum bisa menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, Clever School dan lain-lain? Tidak semua siswa memiliki HP Android, tablet dan laptop. Siswa belum terbiasa menggunakan aplikasi pembelajaran tersebut. Bagaimana solusi atas permasalahan tersebut Bu? Solusinya sebenarnya ya belum ada. Kembali kita dengan situasi letak dari sekolah kita ini jauh dan tidak adanya jaringan. Jadi kan susah. Kalaupun ada Android mereka susah juga karena tidak ada jaringan, tidak bisa digunakan. Jadi mereka harus cari tempat yang ada sinyalnya dulu, ya kan, harus ada itu dulu. Situasinya memang seperti itu. Kalau mati lampu tidak ada jaringan, itu sering juga mati lampu, jadi ya susah. Sedangkan tidak mati lampu pun susah jaringan, timbul tenggelam, kemudian lagi mati lampu. Jadi kalau untuk menggunakan Android atau media-media pembelajaran yang berbasis IT itu rasanya masih belum bisa. Ya. Demikian pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu juga. Ya, semoga Erpiana Elisa tetap semangat menjadi bagian dari SD 0559 Salam Rejo Perhiasan Kecamatan Selesai, dan tetap semangat, insya Allah bisa menambah ilmu pengetahuan dan masukan untuk kamu ke depannya. Tetap semangat ya Erpi. Iya Bu. Ya, dan alhamdulillah sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.